Industri perfilman Asia memang terkenal dengan sinema horornya yang mencengkam dan mampu menyebar ketakutan. Salah satunya adalah Korea Selatan, yang kerap melahirkan film horor berkelas. Saking seramnya, beberapa film horor asal negeri gingseng tersebut tak jarang dibuat kembali di negara lain, seperti Hollywood hingga Indonesia. Nah, jika kamu merupakan penggemar film horor, maka beberapa film asal Korea Selatan ini wajib masuk ke dalam daftar filmmu. Berikut film horor Korea Selatan terseram. Death Bell. Sekolah kerap menjadi latar favorit cerita film horor, termasuk Death Bell, sebuah film yang menceritakan kisah misteri sekolah yang memakan banyak korban. Film horor Korea ini dibintangi oleh Lee Bong-soo dan Nam Yuri. Film ini dirilis pada musim panas 2008. Mengambil setting di sebuah sekolah menengah Korea. Film ini mengisahkan tentang ketakutan para 24 siswa terpandai dan cerdas ketika menghadapi malam ujian masuk universitas. Semua siswa ini terkunci di dalam sebuah kelas dan tidak dapat melarikan diri. Teror dimulai saat mereka harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan semua ujian, atau nyawa yang akan menjadi taruhannya. Cinderella. Tayang pada tahun 2006, film yang disutradarai oleh Bong Man-dae ini menceritakan tentang kisah dokter ahli bedah plastik, Yoon-hee atau Do Ji-won, yang telah bercerai namun tetap puas dengan hidup yang ia miliki bersama seorang putrinya yang cantik, Yoon-so atau Shin Se-kyung. Suatu ketika, kecelakaan tragis mengakibatkan sang anak mengalami luka bakar yang parah. Dikala itulah Yoon-hee bertemu dengan seorang gadis piatu kecil yang ia adopsi dan diajak pulang. Namun justru kemunculan gadis piatu tersebut membuat misteri dan teror kerap muncul dalam kehidupan mereka. Yoon-so yang menaruh rasa curiga terhadap ibunya mencoba mencari petunjuk di ruang bawah tanah yang tersembunyi di rumah mereka. A Tale of Two Sisters. A Tale of Two Sisters adalah film horor psikologis Korea Selatan yang tayang pada tahun 2003, yang ditulis dan juga disutradarai oleh Kim Ji-won. Film ini bercerita mengenai dua sutradara perempuan, Bae So-mi dan Bae So-yeon, yang baru dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Setibanya mereka di rumah, mereka kemudian dihadapkan oleh serangkaian kejadian aneh yang juga melibatkan sang ibu tiri, Yoon-juk. Kejadian aneh yang mereka alami tersebut berhubungan oleh masa lalu keluarga mereka yang kelam. A Tale of Two Sisters mendapatkan review yang sangat positif usai penayangannya, serta memenangkan film terbaik di Festival Film Fantasproto di tahun 2004. Film ini bahkan di-remake oleh Hollywood dengan judul Unified dan ditayangkan pada tahun 2009. The Wailing. Film yang disutradarai oleh Na Hong Jin ini berpusat pada kisah semua desa di mana semua penduduk saling mengenal satu sama lain. Namun, ada seorang pemuda pendatang di desa ini yang suka menyendiri dan misterius. Tak lama setelah kedatangan pemuda itu, penduduk desa terserang wabah aneh. Polisi menyatakan bahwa wabah itu disebabkan oleh jamur liar. Tapi penduduk desa curiga bahwa pemuda pendatang itulah yang mengakibatkan wabah penyakit ini. Seorang polisi yang memimpin penyelidikan, Jong-go atau Kwak Do-wan,
Awalnya tak percaya sampai suatu ketika putrinya, Yojin atau Kim Kwon Hee, bertingkah aneh dan mengalami penyakit tak lazim. Mau tak mau, ia pun membuka kembali kasus ini dan turut mencurigai pemuda pendatang tersebut. I Saw the Devil. Jika kamu penyuka film bergenre horror thriller yang penuh adegan berdarah, maka film arahan sutradara Kim Ji-woon satu ini enggak boleh kamu lewatkan. Film ini diawali ketika tunangan seorang anggota Badan Intelijen Nasional, So-hyun atau Lee Byung-hyun, terbunuh secara tidak wajar, yaitu dengan cara dimutilasi dan kepalanya ditemukan di sungai. Setelah melakukan penyelidikan yang dipenuhi dendam dan amarah, So-hyun akhirnya bertemu dengan si pelaku, Kyung-chul atau Choi Min-sik, yang berprofesi sebagai supir bus sekolah. Aksi kejar-kejaran So-hyun dan Kyung-chul yang merupakan pemburu sadis akan dipenuhi dengan adegan penuh darah yang mengerikan hingga kanibalisme. Apakah kamu siap untuk menontonnya? Gonjiam. Cerita film ini diangkat dari sebuah legenda penduduk setempat tentang keangkeran sebuah rumah sakit jiwa tak berpenghuni bernama Gonjiam. Filmnya sendiri mengisahkan 6 orang anak muda yang tergabung dalam komunitas channel YouTube bernama Horror Times. Demi konten, sekelompok pemuda ini pun melakukan uji nyali ke rumah sakit Gonjiam agar mendapatkan banyak viewers. Namun, peruntungan kelima anak muda ini tak sebaik pertama kali mereka datang. Satu persatu anggota mulai terpencar dan berpisah. Bahkan, mereka mulai menemukan hal-hal yang tidak masuk akal dan tertangkap langsung oleh kamera mereka. Suasana semakin mencengkam. Ketika rasa-rasa penasaran mereka terjawab dengan menemukan hal-hal aneh, apakah legenda Gonjiam yang merupakan tempat penuh mistis benar-benar kenyataan? Saksikan sendiri untuk mengungkap misterinya. Whispering Corridors. Jika membicarakan sinema horor Korea Selatan, maka film Whispering Corridors adalah tontonan wajib yang gak boleh kamu lewatkan. Disutradarai oleh Park Hyung, film ini menjadi bagian dari film-film Korea pasca penghapusan sensor ketat di akhir kediktatoran militer negara tersebut. Hasilnya, film-film di era tersebut banyak mengangkat sindiran sosial terhadap sistem. Tak terkecuali film ini yang menyinggung tentang sistem edukasi Korea yang keras. Ceritanya sendiri berpusat pada sebuah sekolah khusus putri bernama Jokran High School yang dihantui oleh sesosok hantu yang dulunya merupakan murid di sana. Setiap tahun, hantu siswi tersebut akan menyamar menjadi salah satu murid baru dan membunuh guru dan murid lain di sekolah tersebut. Film ini sendiri menjadi film pertama dari Whispering Corridors series dengan 4 film sequel. Memento Mori, Wishing Stars, Voice, dan A Bold Blade, yang walaupun tak memiliki cerita yang saling berkaitan namun memiliki latar dan tema yang mirip. Saking populernya film ini, sinema dalam negeri pun ikut meremake Whispering Corridors ke dalam versi Indonesia dengan judul Sunyi yang tayang di bulan April 2019. Nah, itu tadi sederet film horor Korea Selatan yang akan membuatmu merinding saking seramnya. Apakah kamu sudah menonton semuanya, ladies? Kalau kamu suka video ini, silahkan like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Birahma. Terima kasih.